Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Ibu Rika Kartika, SIP, MSc. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Barita Silaban dengan NIM 1121 11952 dari kelas 1D33. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan penjelasan terhadap gangguan, ancaman, hambatan, dan tantangan terhadap geostrategi dan ketahanan nasional. Judul yang saya ambil adalah Lepasnya Pulau Sipadan dan Likitan. Nah, lesson plan-nya ada 3 bagian, yaitu yang pertama latar belakang, kemudian bagian kedua adalah pembahasan, dan yang ketiga adalah solusi. Nah, untuk latar belakang. Nah, latar belakang mengapa terjadinya Pulau Sipadan dan Likitan lepas dari Indonesia dimulai sejak di masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri dan juga pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini sudah menjadi masalah sejak hal tersebut menjadi masalah perbatasan antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Hal ini diperkuat dengan keadaan di mana Pulau Ambalat yang merupakan banyak menghasilkan sumber daya alam, sehingga Malaysia mulai mendekati wilayah tersebut, dan hal ini terjadi di mana Malaysia beberapa kali melintasi atau memasuki daerah tersebut tanpa izin, sehingga hal itu yang menyebabkan terjadinya gesekan antara negara Malaysia dan negara Indonesia dalam hal perbatasan. Kemudian pada pembahasan ini di mana masalah Pulau Sipadan dan Legitan pada awalnya tidak ingin dibawa ke dunia internasional. Namun pada tahun 1998 kasus ini dibawa ke kancah internasional, yaitu ke Mahkamah Internasional. Nah, dalam hal tersebut, Malaysia membuktikan bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari Malaysia, di mana hal ini ditunjukkan dengan Sultan Sulu dengan Inggris yang kemudian menjadi wilayah Malaysia setelah Sultan Sulu merdeka dari Inggris. Artinya, wilayah Pulau Sipadan dan Likitan adalah wilayah Malaysia. Sedangkan Indonesia sendiri tidak mampu membuktikan bahwa kedua pulau tersebut adalah milik Indonesia. Nah, keputusan Indonesia dan Malaysia yang diberikan oleh Mahkamah Internasional memberikan keputusan bahwa kedua pulau tersebut sah menjadi milik negara Malaysia. Nah, sehingga dapat kita lihat bahwa ketidakteraturan rasa ingin bersatu belum sepenuhnya tumbuh dalam masyarakat, sehingga terjadinya ancaman dan tantangan terhadap geostrategi ketahanan nasional. Nah, bagaimana solusi yang harus kita berikan? Nah, solusinya ialah hilangnya kepemilikan Pulau Sipadan dan Legitan menunjukkan bahwa ketahanan nasional dan strategi dan geostrategi Indonesia mengalami ancaman dan tantangan. Oleh sebab itu, solusi yang terbaik adalah menanamkan jiwa nasionalisme dan bela negara untuk semua warga negara. Hal ini agar tidak terjadi lagi ancaman dan tantangan gangguan hambatan terhadap geostrategi atau ketahanan nasional. Hal ini harus diaplikasikan oleh seluruh warga negara, baik dari Sabang sampai Merauke. Dan juga pemerintah Indonesia harus lebih teliti dan waspada dalam menjaga perbatasan dan mencatat secara hukum seluruh pulau yang ada di Indonesia, agar tidak terjadi seperti yang terjadi hilangnya Pulau Sipadan dan Legitan dari tangan Indonesia. Demikian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.